Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel edisi 15 Maret 2022. Pada edisi ini gua akan ngebahas mengenai apa yang terjadi IHSG secara technically pada perdagangan lalu serta kira-kira ada emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini. Tapi sebelum itu, tunggu dulu. Nih, gue menawarkan sebuah buku bagus ya. Di kondisi yang ekonomi kurang stabil, maka pemilihan emiten atau pemilihan yang namanya saham perusahaan yang listing di bursa efek harus menentukan ketentuan-ketentuan tertentu yang memenuhi kategori yang dibilang safety tentunya. Bagaimana cara menentukannya? Salah satunya adalah menentukan margin of safety. Di sini, nih dalam buku Millennial Investing ada di halaman 77, kelihatan gak sih? Coba. Nah, kelihatan kan? Analisis top down approach dan bab 4 adalah screening emiten yang jitu. Nah, ini adalah pemilihan fundamental perusahaan yang bisa terbang go to the moon dengan memenuhi aspek-aspek yaitu resiko yang low. Bagi lo yang tertarik, silakan cek di Gramedia di toko buku terdekat. Oke, gue Fajar Sidik, check it out. Analisis teknikal saham harian 15 Maret 2022. Kita mulai dari pergerakan IHSG dalam seminggu atau dalam pergerakan kemarin ya. Di sini bisa dilihat, gue mengkelompokkan 3 kelompok besar, yaitu dalam resisten dan support. Ini adalah 3 baris atas, itu adalah area resisten. Bisa kita lihat di sini adalah resisten 1, ini resisten 2, dan ini adalah resisten 3. Dan ini adalah support 1, support 2, dan support 3. Jadi, kalau kita mendefinisikan berdasarkan hari yang terjadi pada hari kemarin, itu bahwa pada awal sesi dia mencoba menembus level 6961 nih, 6961,43, tetapi gagal. Lalu terjadilah breakdown, turun hingga menuju level support 2. Tembus level support 2, dia mantul kembali menuju resisten 1. Tidak kuat resisten 1, muncul dia balik lagi ke support 2. Lalu dengan sekuat tenaga dia menembus ke resisten 3. Walaupun pada akhirnya dia balik lagi ke resisten 1 dan sepanjang hari mencoba menembus di resisten 3 tapi gagal. Lalu turun hingga yang terjadi di support 3. Untuk apa? Untuk bisa nge-breakdown di resisten 3 ini. Dia perlu membal yang lebih dalam. Makanya dia breakdown ke support 3 dengan naik seperti ini. Artinya apa di sini? Artinya di sini pada pergerakan lalu IHSG mencoba menembus level resisten dari 6961,43. Tetapi gagal terus. Dia udah mencoba di support 1, gagal untuk nembus resisten 3. Nunggu dia jebol di support 2, gagal untuk ke resisten 3. Akhirnya ke support 3 dia mencoba. Yang kita perhatikan adalah concern volume. Volume ini dan volume ini, di mana naik dua-duanya cukup tinggi sekitar 700 miliar. Hal ini menandakan bahwa pada awal-awal sesi nanti, pada perdagangan hari ini 15 Maret 2022, potensi terjadinya gap up ya. Gap up itu artinya sekarang ditutup di 6952,20 ya. Kita tutup di situ.
maka akan terjadi gap up dari sebelumnya. Kenaikan yang luar biasa signifikan kayak gitu. Untuk apa? Untuk membentuk hype. Dan ini sebenarnya efek apa? Efek bisa dibilang ibu kota negara baru. Harapan baru yang muncul dari Indonesia bahwa semangat baru ya sama kayak bulan Februari lah ya. Valentine, Imlek, ya nggak akan terlalu lama gitu. Paling efek-efeknya ya sampai hari Jumat udah hilang tuh efek dan akan kembali lagi ke normal. Jadi manfaatkanlah sebagai seorang daily trading, momentum inilah yang dimanfaatkan untuk meraih cuan atau keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup. Ada dua berita menarik. Pertama, berita dari iPodnews.com. Pemindahan ibu kota RI beri sentimen positif ke IHSG, naik 11,91% sejak diputuskan. Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Kaltim, pada Senin 26 Agustus 2019. Sejak hari itu sampai siang ini, indeks harga saham gabungan menguat 11,91%. Mino menjelaskan, minggu lalu dua sektor ini juga membukukan kenaikan cukup signifikan, masing-masing positif 5,4% untuk properti dan positif 2,6% untuk sektor infrastruktur. Untuk pekan ini, IHSG support di level 6850 dan resist di 6990, ujar Mino. Lokasi ibu kota baru yang ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, kata Jokowi di Istana Senin 28/2019. Hal ini menandakan kenapa properti dan infrastruktur menjadi sektor yang mengalami kenaikan yang signifikan ya, sentimen positif dari berita ibu kota RI baru. Kenapa? Karena ibu kota RI baru ya itu lahannya kosong. Gimana lahan kosong bisa dijadikan ibu kota negara? Ya dibangun. Emang dibangun itu oleh apa? Oleh makanan? Kan enggak. Ada banyak aspek yang ikut. Pertama, consumer good jelas ikut serta. Transportasi jelas ikut serta. Apalagi yang ikut serta? Apa? Properti dan infrastruktur. Ketiga ini berikut serta yang akan panen selama ibu kota negara baru dibuat. Hype-nya masih tinggi. Dimana ya lu tahu deh beberapa waktu lalu ya mungkin kemarin ya atau mungkin hari ini gitu. Tadi pagi itu adalah dikumpulkanlah 38 ataupun seluruh provinsi gubernur ya 34 gubernur se-Indonesia untuk datang menginap di calon ibu kota negara baru di situ, lalu membawa yang namanya air dari masing-masing daerah gitu dan melakukan tradisi adat di sana. Hal ini menandakan apa? Menandakan Bhinneka Tunggal Ika. It's okay, itu nggak masalah. Tapi positifnya apa? Positifnya tadi, hype membangun dari lahan kosong menjadi lahan ada. Perlu infrastruktur yang banyak. Semen, manufaktur, pupuk juga ikut serta. Karena kenapa? Akan disebut namanya yang namanya Metro City atau yang namanya Smart City di sana. Smart City yang dibentuk banyak aspek yang ikut terlibat juga. Jadi ini udah kayak ia bagi-bagi kue terhadap sektor-sektor yang sebelumnya jelek menjadi naik. Jadi jangan kaget, dalam beberapa waktu maka properti dan infrastruktur ya itu akan selalu menjadi panen atau menjadi buah manis untuk para investor. Salah satunya terlihat di sebelah. Laba emiten Sandiaga Uno SRTG Saratoga tumbuh 182% pada 2021. Berita dari CNBC Indonesia. Emiten investasi yang terafiliasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno
PT Saratoga Investma Sedaya Tbk SRTG mencatatkan laba bersih 24,8 triliun rupiah pada 2021. Angka tersebut melesat 182% dibandingkan dengan 2020 yang sebesar 8,82 triliun rupiah. Meski tidak menjabat sebagai pengurus lagi, Sandiaga Uno diketahui masih memiliki 21,51% saham di Saratoga. Selain itu, Saratoga juga menambah kepemilikan sahamnya hingga akhir Desember 2021 dibandingkan dengan Desember 2020 di PT Mitra Pinastika Mustika Tbk MPMX dari 52,51% menjadi 56,69% dan PT Anega Gas Industri AGI dari 8,39% menjadi 9,31%. Direktur Investasi Saratoga Devin Wirawan menjelaskan, investasi baru yang dilakukan baik di perusahaan startup maupun media digital merupakan strategi perseroan untuk terlibat aktif dalam mengoptimalkan peluang di industri digital dan infrastruktur yang terus bertumbuh. Tidak bisa dilepaskan emiten-emiten ini yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno itu tidak terlepas dari sosok Pak Sandiaga Uno, di mana beliau sebagai seorang menteri ya menurut gua pribadi ya terbilang sukses. Kenapa sukses? Karena sering muncul di TV-TV kan, meningkatkan branding image-nya. Untuk apa? Bisa jadi goes to 2024 presiden, who knows gitu. Di sini gue gak akan bicara masalah politik. Iya, Pak Sandiaga harus maju dan bla 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 bla. Gue gak bicara ke situ. Tapi yang gue going concern adalah para yang namanya investor momentum, swing trading momentum, ataupun daily trading momentum. Maka ini adalah kesempatannya. Kalau lu sebagai value investor, lu sebagai momentum trader, ya. Lu bisa ngelihat peluang di sini. Bahwa di sini atau lu sebagai long invest deh, nggak masalah. Lu bisa ngelihat peluang di sini. Peluangnya apa? Pak Sandiaga Uno ya mempunyai saham di Saratoga, MPMX dan AGI. Tiga nih. Oke? Dan 2 diantaranya menambah kepemilikan. Pikir sama logika lagi, pikir sama logik. Oke. Suatu bisnismen gak mungkin dia menambah investasinya kalau tidak memberikan cuan atau keuntungan. Benar gak? Benar kan? Nah, ini juga berlaku untuk Pak Sandiaga Uno dan tim mungkin. Gak mungkin Pak Sandiaga Uno yang luar biasa pintar ya cap-cip-cup untuk menambah di perusahaan mana, misalkan gorengan, gak mungkin. Pasti ada kalkulasi-kalkulasi kenapa beliau memasukkan perusahaan di situ. Ini baru bulan Maret, belum terlalu terlambat. Kalau lu pengen masuk, kejarnya apa? Targetnya 2024. Sekarang 2022 cukup tahan 2 tahun sampai ya setidaknya pengumuman Pak Sandiaga menjadi calon presiden atau calon wakil presiden 2024. Sampai situ aja. Kalau benar terjadi, maka camkan, ingat nih di tanggal sekarang, video sekarang, 3 emiten ini akan meledak naik, akan fly go to the moon. Gak percaya? Buktiin sendiri. Oke. Kita next. Inilah yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah analisa emiten harian untuk perdagangan hari ini. Jadi yang pertama itu adalah EMTK, Elang Mahkota Teknologi Tbk. Di sini gue pakai 2 indikator, yaitu adalah parabolic SAR dan indikator rate of change.
Indikator parabolik SAR sebenarnya ya mirip-mirip sebenarnya kayak Bollinger Band atau mirip-mirip kayak sebenarnya moving average gitu. Dimana candle itu kalau berada di atas ini candle nih berada di atas garis titik-titik ini maka disebut sebagai uptrend. Begitu juga sebaliknya kalau ada di bawah di garis biru disebut downtrend. Semakin jauh dari garis candle dari garis biru itu semakin strong, menandakan kekuatan trennya lemah, kuat ataupun sedang. Oke, clear sampai sini. Begitu juga dengan rate of change. Dalam rate of change, cara mudahnya simple banget. Adalah garis-garis ini nih, apakah di atas 0, nih garis ini apakah di atas 0 atau di bawah 0. Saat di garis 0 berarti momentumnya positif. Artinya banyak yang beli. Kalau misalkan di bawah 0 maka momentumnya negatif. Just sesimpel itu. Oke, gak usah pusing belajar teknikal. Semua bisa belajar teknikal. Untuk MTK sendiri lihat di sini dengan mudah kita bisa memprediksi. Lihat yang kan itu ada 3 warna ya. Di sini ada 3 warna ya. Ini 3 warna. Ada warna hijau terang, hijau agak gelap, dan warna pink. Hijau agak gelap itu menandakan area untuk beli dan ini adalah area untuk jual dan ini area untuk cut loss. Oke, sesimpel itu. Di sini ada 2 titik biru jauh, artinya di sini positif trennya, tren kuat dan ini positif. Jadi lu bisa beli di sini buy di 2160 sampai 2210, cut loss di 2100, jual di 2215 sampai 2280. Yang kedua, lihat trennya masih positif dan jauh dari garis atau yang namanya parabolik SAR dan dia trennya positif. Jadi lu bisa beli BNGA di 1090 sampai 1095, ini kurang 1 ya. Cut loss di 1075, jual di 1095 sampai 1105. Selanjutnya Ali sama jauh candle dari parabolik SAR dan juga dia masih di atas 0. Jadi lu bisa buy 11.825 sampai 11.900, cut loss di 11.725, jual di 11.925 sampai 12.000. Dan terakhir yaitu adalah BBCA. Trennya juga sama naik ya. Dan juga masih di atas 0. Jadi lu bisa beli 8.050 sampai 8.075. Cut loss di 8.000, jual di 8.075 sampai 8.100. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik apa yang udah gue kasih. Disiplinlah terhadap trading plan, karena itulah yang menjadi kunci sukses untuk menjadi seorang trading plan. Gue Fajar Sidik pamit. Bye, happy cuan. Sampai jumpa besok.